Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang SBDP KD 3.1. Mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Kemudian KD 4.1, membuat karya dekoratif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, satu, teman-teman dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Yang kedua, teman-teman dapat membuat karya dekoratif. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama baca lafaz basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah unsur-unsur rupa karya dekoratif. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah titik. Yang kedua adalah garis. Yang ketiga adalah bidang. Yang keempat adalah ruang. Yang kelima adalah bentuk. Yang keenam warna. Yang ketujuh tekstur. Yang kedelapan gelap terang. Nah, ini adalah unsur-unsur karya dekoratif. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Seperti apa bentuknya? Oke, kita lihat. Nah, titik ya, titik itu yang seperti apa? Kita lihat ya, Bunda punya titik itu adalah unsur terkecil dari seni rupa. Nah, ini contohnya. Ada yang mendatar, ada yang tegak, ada yang miring, ada yang melengkung, ada yang melingkar, ada yang zigzag, ada yang berkelok, ada yang berkelompok maupun yang tidak beraturan. Ya, itu adalah titik. Nah, kemudian yang kedua adalah garis. Nah, garis itu apa? Garis itu gabungan dari titik-titik yang banyak. Ya, titiknya lebih dari 2. Nah, seperti ini contohnya. Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral atau garis gelombang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Nah, bidang di sini adalah gabungan dari unsur garis. Nah, contohnya nih, lihat ada bangun datar yang beraturan nih, ada yang tidak beraturan. Nah, ini tidak beraturan nih, ini beraturan. Ya, kemudian ruang. Ruang di sini adalah gabungan dari unsur bidang. Contohnya Bunda gambarkan bangun ruang ya. Jadi memiliki ruang ya, seperti ruangan kelas, ruang di rumah ya. Kemudian yang kelima adalah bentuk. Bentuk itu bisa benda mati, benda hidup maupun benda abstrak. Jadi yang ada di lingkungan sekitar ya. Nah, ini Bunda gambarkannya adalah bentuk yang ada di lingkungan sekitar dan benda hidup ya. Ini Bunda contohkannya ayam ya, dari telur, dari anak ayam, kemudian ayam dewasa. Nah, yang keenam itu warna. Nah, warna itu apa? Ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier. Warna di sini fungsinya adalah untuk memperindah gambar yang kita buat. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur itu apa? Nah, tekstur itu sifat permukaan suatu benda. Tekstur itu bisa kita rasakan, ada halus, ada lembut, ada kasar, ada tipis, ada tebal, itu juga termasuk tekstur. Nah, kemudian yang ke-8 adalah gelap terang. Gelap terang di sini adalah unsur yang terdiri hanya hitam dan putih saja. Bunda beri contohnya adalah seperti ini. Ada warna hitam. Nah, lihat ya di gambar nih, ada juga warna putihnya nih. Ya, jadi hanya hitam dan putih saja yang terlihat. Nah, itu adalah tadi unsur-unsur dari gambar dekoratif ya. Bunda beri contohnya nih yang sekarang. Nah, contoh di sini abstrak nih Nak ya. Abstrak nih, ini terdiri dari titik, bidang, kemudian ada ruang nih, kemudian garis ya. Ada warna. Nah, kemudian yang kedua Bunda beri contohnya adalah karya batik nih ya. Gambar batik. Kemudian yang ketiga ini flora fauna, ada tumbuhan, ada hewan ya. Ini juga perpaduan dari titik dan bentuk nih ya.
ada warna juga perpaduan di sini. Kemudian Bunda beri contoh yang tanaman nih, sama ada warna, ada bentuk juga. Bentuknya apa? Bentuk daun, bentuk bunga gitu ya. Di sini ada tekstur nih. Kemudian di sini Bunda beri contohnya juga yang bentuk saja, belum diwarnai, tapi ada bentuk nih ya. Ada telur ya, ada itiknya, ada anak ayam, kemudian ada induk ayam. Kemudian nah ini juga termasuk karya dekoratif. Nah, ini adalah poster nih Nak, Dirgahayu Republik Indonesia. Ini termasuk karya dekoratif karena ini ada unsur titik, ada unsur bidang, ada unsur bentuk, ada unsur warna ya. Ini termasuk juga karya dekoratif ya. Jadi karya dekoratif itu adalah karya yang terdiri dari 8 unsur tadi itu. Bisa titik saja, bisa garis saja, bisa bidang saja, bisa bentuk, bisa warna, bisa tekstur, bisa juga gelap terang. Itu termasuk unsur karya dekoratif. Teman-teman boleh tuh kalau misalkan saya mau bikinnya titik saja boleh, tapi titiknya bisa dibentuk oleh teman-teman. Itu termasuk karya dekoratif ya. Yang penting ada 8 unsur tadi itu sudah termasuk karya dekoratif ya. Itu teman-teman bagaimana ya? Oke, semoga teman-teman dapat memahaminya ya setelah Bunda beri contoh. Nah, sekarang teman-teman silahkan kerjakan atau latihan nih kuisnya. Bunda punya kuis nih. Nah, kuisnya teman-teman kerjakan secara mandiri ya. Ya, kerjakan secara mandiri. Kalau misalkan butuh bantuan orang tua, kalau orang tuanya kerja boleh menunggu, tapi usahakan sendiri dulu nih teman-teman ya. Nomor 1, sebutkan unsur-unsur rupa dalam seni rupa ya. Unsurnya ada yang 8 tadi tuh yang sudah Bunda sebutkan tadi. Dan yang kedua, teman-teman buatlah gambar dekoratif dari unsur-unsur yang teman-teman ketahui. Jadi tidak harus semuanya 8, nggak harus tuh. Yang penting mewakili, ada bentuk boleh ataupun dengan ditambah dengan warna ya. Itu teman-teman silahkan buat. Nah, untuk nomor 2 ini teman-teman kalau punya buku gambar kerjakan di buku gambar ya. Iya, kalau punya kerjakan di buku gambar. Kemudian teman-teman sesuai selera teman-teman. Teman-teman mau gambar apa? Atau misalkan mau gambar yang sudah ada bentuknya, atau misalkan mau abstrak saja ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman dibebaskan dalam menggambar dekoratif ini ya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Bunda tutup untuk pembelajaran kali ini dengan Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan.